Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, hari Minggu ke-8 pada masa biasa. Sebagai inspirasi sabda bagi kita hari ini, kita baca Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan bara yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kedosaan kemanusiaan kita, seluruh kehidupan kita sebenarnya mengarah kepada kehancuran dan kebinasaan. Coba perhatikan saja misalnya masalah COVID-19. Tanpa kita sadari dan sudah kita coba super hati-hati, tiba-tiba bisa saja kita merasa demam, merasa nggak enak badan. Makanan terasa pahit. Lalu kita tes PCR, ternyata sudah positif COVID-19, Omikron katanya. Kalau seperti dulu situasinya, kita bisa seperti disambar petir, menjadi shock dan panik. Untung sekarang sudah banyak bantuan, banyak fasilitas dan obat tersedia. Terus bisa kita dapat dari dokter obat antivirus. 2 hari pertama tiap kali makan 8 pil, ditambah dengan vitamin-vitamin. Tambah lagi dengan pengalaman-pengalaman banyak teman yang sudah berhasil mengatasi. Sehingga kita tidak usah lagi begitu khawatir seperti dulu melawan COVID-19 ini. Tetapi tetap saja rawan, harus tetap waspada, jaga prokes, karena di mana-mana merebak lagi sekarang ini. Dan kita tidak lihat penyakit itu. Kita tidak tahu bagaimana datangnya pada diri kita dan keluarga kita. Tahu-tahu kita bisa kena. Dengan situasi seperti ini, saudara-saudari,
bagaimana kita bisa hidup tanpa mengandalkan perlindungan Tuhan. Dalam rasa was-was kita, dalam rasa tak nyaman kita, syukur sekali kita boleh berlindung kepada Tuhan sebagai penolong dan pelindung kita. Kita menjadi sadar rumah besar tidak menjamin keamanan. Banyak uang belum tentu bisa memberi kesembuhan. Banyak makanan, tetapi kita tidak selera sedikit pun memakannya. Dipaksakan sekali, ditelan tanpa selera, demi harapan masih bisa sembuh. Karena tanpa makan, obat-obatan pun tak akan bertenaga. Itu tadi dalam hal kerawanan situasi hidup kita, saudara. Begitu pula dengan perangai dan sikap hidup kita. Karena kedosaan kemanusiaan kita, pada dasarnya kita cenderung berperangai buruk. Jadi tetap diambang kehancuran dan kebinasaan itu. Contoh saja, apa yang dilarang itu rasanya selalu lebih enak dan mau kita coba. Benar enggak? Entah kenapa ya kan, tapi rasanya kalau dilarang ada tantangannya dan kita ingin mencobanya. Dan sepertinya ada enaknya itu. Lihatlah dosa pertama itu. Kurang apa lagi opung kita Adam dan Hawa. Kurang apa lagi kebahagiaan mereka di Taman Eden. Tapi justru yang dilarang itu yang mau dicoba dan dilanggar. Pada hari ini disebut tentang satu kecenderungan lidah manusia yang buruk, yakni suka menghakimi. Kekurangan orang dan kesalahan orang suka sekali kita lihat, gampang kita melihatnya. Padahal kekurangan yang sama dan kesalahan yang sama, yang segudang yang kita buat, itu seolah tak apa-apa dan harap dimaklumilah. Kita sepertinya punya balok besar di mata kita, tetapi lewat balok besar itu kesalahan orang lain selalu masih bisa kita lihat. Keluarkan dulu balok di matamu itu, kata Yesus, supaya bisa kau lihat lebih jelas selumbar di mata saudaramu. Akhirnya nanti yang kau rasa selama ini selumbar yang harus dikeluarkan, jangan-jangan hanyalah semacam aksesoris yang tidak mengganggu sama sekali, bahkan memperindah wajah saudaramu. Itu kita baca tadi dalam Injil itu, saudara-saudara. Pada bacaan pertama dari kitab Sirah, manusia diingatkan tentang bicaranya. Keburukan manusia tinggal pada bicaranya. Sirah 27 ayat 4. Kalau hati kita penuh dengan kebaikan dan kebijaksanaan, kita pun memang bisa berbicara dengan baik. Tapi seringkali kita sudah berhati-hati, toh masih bisa selip lidah juga. Kita bisa tetap mengucapkan kata-kata yang tidak pas, yang menyakiti orang, menyinggung hati orang. Lidah kita begitu gampang bisa mengeluarkan kata-kata yang salah. Padahal lidah bisa lebih tajam dari pedang, bisa melukai, bahkan membunuh. Jangan memuji sebelum dia bicara, sebab itulah batu ujian manusia. Sirah 27 ayat 7.
maka alangkah rawannya kehidupan kita. Karena kedosaan kemanusiaan kita sebenarnya selalu berada di ambang jurang kehancuran dan kebinasaan. Cara bicara kita, perangai kita, penyakit-penyakit yang ada. Maka kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang pertama, syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, karena dalam persekutuan dengan Kristus jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus bab 15 ayat 57. Apa yang kita buat sebenarnya tidak ada artinya dibandingkan dengan dosa dan kesalahan kita yang menggunung. Apa artinya perbuatan-perbuatan kita yang baik, saudara-saudara, dibandingkan dengan kesalahan dan kekurangan kita yang menggunung itu? Tetapi dalam persekutuan dengan Kristus kita jadi berarti. Karena kesalahan kita yang menggunung itu telah diampuninya. Karena Dia mengasihi kita. Kita selamat bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Karena itulah kita berdiri teguh. Kita berani berdiri teguh, tidak goyah. Karena Allah telah memberi kita kemenangan oleh anaknya Yesus Kristus. Karena kita telah dimenangkannya, kita telah diubahnya. Dari tak berarti menjadi penuh arti. Dari produser sampah menjadi penyampai berkat dan kabar gembira. Karena telah dimenangkannya, tidak berarti kita tidak lagi mengalami masalah, penderitaan, bahkan penyakit COVID di dunia ini. Tapi dalam setiap masalah dan perjuangan kita, Tuhan sendiri berada di sisi kita, menguatkan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Dalam diri Yesus, kita berani berdiri teguh menghadapi seluruh perjuangan hidup. Kalau salah, kita tahu meminta maaf dan memperbaiki lagi, memperbaharui tekad kita lagi, memulai lagi hidup kita yang baru. Dan Tuhan selalu memberi kesempatan. Ia menerima kapanpun kita kembali kepadanya. Bahwa kita telah dimenangkan dalam Yesus ini. Bahwa kita telah menjadi milik Kristus ini. Kita bawakan dan kita ajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Keluarga Kristen, pengikut Yesus adalah keluarga-keluarga pemenang. Pemenang atas dosa dan kejahatan dan penghakiman. Keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga pembawa damai sejahtera dan belas kasih. Keluarga-keluarga yang telah dimenangkan Yesus adalah ibarat pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Lukas bab 6 ayat 45. Hati yang dipenuhi dengan damai dan berkat akan juga meluapkan kata-kata yang penuh damai dan berkat bagi keluarga dan sesama. Mari kita sama-sama lambungkan lagu kesukaan kita, saudara-saudari. Keluarga tanda cinta,
tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam.